Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu dari video ini dalam materi manajemen ASN, analisis isu manajemen ASN. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Julian Fikri atau CMA dengan NIP 1988 0312 2022 031004 dari Universitas Negeri Padang dan daripada Latsar CPNS Pusdiklat Kemendikbud tahun 2022 ini saya berada pada angkatan 18 kelompok 1 dengan Widya Iswara Bapak Purwanta SPD PT. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Terlebih dahulu kita tentu harus memahami definisi manajemen ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ingat, ASN harus bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme ya. Dan juga artinya setiap ASN harus menjadi pribadi yang berintegritas dan memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, sekarang apa sih langkah-langkah dalam mengidentifikasi isu-isu manajemen di instansi, khususnya instansi yang ada ASN-nya ya? Yang pertama, ada beberapa metode atau teknik yang bisa kita terapkan untuk mengetahui isu-isu manajemen yang ada di instansi tempat kita ditugaskan. Yang pertama adalah metode wawancara. Dan pada analisis kasus yang akan saya lakukan pada kali ini, atau analisis isu pada kali ini, saya melakukan wawancara. Pertama adalah wawancara dengan pimpinan, kepada pimpinan instansi saya. Dan yang kedua, saya juga mewawancarai dosen atau kolega saya yang berada di instansi, yaitu tepatnya dosen jurusan psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Saya juga melakukan analisis ini untuk mengetahui isu-isu manajemen yang ada di jurusan psikologi FPK UNP ya, yaitu dengan cara observasi dan studi data. Nah, observasi dan studi data ini dari pengertian tentunya sudah jelas, yaitu kita mengidentifikasi situasi dan kondisi yang ada di tempat yang akan kita analisis isunya dengan cara melihat langsung atau berada langsung di tengah-tengah situasi yang terdapat di lokasi tersebut. Usahakan semakin banyak situasi yang kita alami, semakin banyak kondisi-kondisi yang kita rasakan, maka akan semakin kaya pula hasil observasi yang bisa kita lakukan. Kemudian cara berikutnya adalah studi data. Studi data adalah untuk mencari rekapitulasi data-data yang berkaitan dengan isu ataupun persoalan-persoalan yang mungkin selama ini ada di dalam instansi, namun mungkin tidak menjadi perhatian atau belum bisa ditangani oleh instansi. Nah, dalam teknik ini saya melakukan pencarian data terkait dengan gelar akademik dosen, kemudian melakukan pencarian data tentang jabatan fungsional dosen ya, jabatan fungsional dosen atau JAFA dari dosen-dosen yang ada di Departemen Psikologi FPK UNP. Nah, dari hasil asesmen yang saya lakukan, maka terdapat 3 isu manajemen yang dapat kita temukan ya, dapat saya temukan di instansi. Yang pertama adalah terkait dengan dosen yang bergelar doktor. Nah, hanya tercatat 3 dosen bergelar doktor dengan status aktif. Kemudian masalah dosen dengan jabatan fungsional akademik lektor ke atas yang pada kondisi saat ini belum tersedia atau belum ada. Kemudian ada masalah dosen pembimbing prestasi yang saat ini juga belum tersedia. Nah, pada isu yang pertama tentang kekurangan jumlah dosen ya, kekurangan jumlah dosen bergelar doktor, maka faktor penghambat yang teridentifikasi adalah pertama adalah faktor yang ini, ada 4 ya. Yang pertama adalah penguasaan bahasa Inggris. Jadi persoalan kekurangan dosen dengan jumlah doktor adalah berkaitan dengan penguasaan bahasa Inggris yang muaranya adalah hasil skor
tes TOEFL ataupun tes IELTS. Nah, sebagaimana kita tahu kalau untuk berkuliah S3 itu adalah sebuah kewajiban ya bagi seorang dosen ya. Apabila masih S2 maka kalau bisa segera untuk didorong bisa menyelesaikan studi doktoral atau minimal ikut serta dalam studi doktoral. Nah, persoalan yang ada di penguasaan bahasa Inggris ini adalah bahwa masih banyak dosen-dosen dengan penguasaan bahasa Inggris yang berada pada kategori sedang dan ke bawah. Jadi dibutuhkan ya peningkatan skor-skor TOEFL seperti itu. Inilah menjadi penyebab mengapa masih kekurangan jumlah dosen yang bergelar doktor. Kemudian masalah penghambat yang kedua yang teridentifikasi oleh saya adalah rancangan proposal. Nah, rancangan proposal disertasi yang dimaksud ya dalam hal ini, rancangan proposal disertasi bagi dosen-dosen yang telah mencoba atau memiliki minimal requirement ya, syarat minimal untuk bisa menempuh studi doktoralnya. Merancang proposal ini terkadang menjadi sebuah hambatan yang dirasakan oleh para dosen. Hal ini karena mungkin masih ada persoalan-persoalan dalam penentuan judul, apa saja variabel-variabel, atau mungkin kekurangan pengetahuan sebenarnya bentuk disertasi yang diterima oleh universitas yang akan dituju itu seperti apa, keinginannya seperti apa, standarnya seperti apa. Itu yang menjadi persoalan, sehingga terkadang memunculkan perasaan pesimistis ya di antara para dosen-dosen yang ingin melamar di studi doktoral yang ada di dalam maupun di luar negeri, apalagi kalau di luar negeri begitu ya. Dan faktor yang berikutnya adalah belum ada kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Artinya kerjasama yang dimaksud ini adalah kerjasama antara universitas atau berupa MOU atau kerjasama dari fakultas berupa SPK ya, jadi kerjasama dengan universitas-universitas lain yang menyelenggarakan S3 atau program doktoral psikologi baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, sehingga memang benar-benar dosen-dosen yang mau melanjutkan S3 itu harus mencoba seperti istilahnya jalur umum lah ya, jalur umum mau kemana ya, mau kemana dan di mana akan diterima, itu kembali kepada effort dan usahanya para dosen tadi. Dan ini belum ada kerjasama seperti ini. Mungkin pada beberapa tempat kalau kita lihat melalui berita ataupun data-data itu sudah ada beberapa kerjasama, bahkan di dalam fakultas, bahkan di beberapa fakultas di UNP sendiri itu punya kerjasama. Dan masalah yang keempat yang teridentifikasi adalah adanya keluhan bahwa tugas dosen ini sangat banyak. Ya, bagaimana tidak ya, memang selain Tridharma perguruan tinggi, dosen-dosen mempunyai tugas-tugas tambahan yang lain yang harus mengembangkan diri dan juga harus membina bermacam-macam pembimbingan ya, berbagai bentuk, apalagi dengan upaya-upaya pemerintah dalam kurikulum MPKM ya untuk perguruan tinggi sekarang yang memang sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menambah tugas daripada dosen-dosen. Walaupun sebenarnya dalam hal ini mungkin bisa akan berbeda pendapat ya. Dia mengatakan ini bisa kok, ini tidak bisa. Tapi dalam temuan kami ini menemukan bahwa ada beberapa keluhan masalah-masalah yang bersifat lebih personal, namun sama mengacu pada persoalan beban tugas seperti itu. Oke, setelah itu kita masuk ke isu yang kedua. Isu yang kedua adalah belum ada dosen dengan jabatan fungsional akademik rektor, kepala, dan profesor. Ya, kepala ke atas ya, sampai ke profesor. Dan masalah yang teridentifikasi kenapa Java ini masih rendah di departemen kami adalah salah satunya karena masalah publikasi internasional terindeks. Nah, masalah publikasi internasional terindeks ini kita bisa membagi beberapa poin ya, bisa mengidentifikasi beberapa poin yang menjadi kesulitan dalam publikasi dosen di jurnal internasional terindeks seperti Scopus atau Web of Science atau Thomson seperti itu. Masalahnya adalah pertama adalah pengayaan metode masih sedikit. Jadi variasi metode penelitian ya dari para dosen yang dirasakan di jurusan itu sepertinya masih belum
banyak diberikan pengembangan. Nah, hal ini juga menjadi sangat penting, yaitu pengembangan yang artinya meningkatkan akuntabilitas juga, karena setiap waktu itu berkembang terus sedikit demi sedikit, atau mungkin berkembang secara pesat dalam hal metode-metode, bagaimana analisis faktor, bagaimana mungkin dengan penelitian-penelitian kualitatif. Hal-hal seperti ini perlu dikembangkan lebih lanjut ya, agar tidak menjadi suatu downfall untuk kita, sehingga kita di jurusan tersebut bisa meningkat dan mengikuti perkembangan riset-riset yang ada di Indonesia bahkan di dunia seperti itu. Dan kemudian ada topik penelitian yang mungkin belum up to date. Nah, ini masih menjadi suatu kendala sehingga sulit untuk menembus publikasi internasional. Kemudian kendala alih bahasa, yaitu kendala dalam bahasa Inggris yang sudah kita bahas tadi, dan tentu saja dalam alih bahasa ini juga terkait dengan penulisan ilmiah berbahasa Inggris. Nah, sehingga penulisan ilmiah berbahasa Inggris, persoalan grammar, kemudian bagaimana tata bahasa seperti berbahasa Inggris yang sebenarnya ya yang digunakan oleh native. Karena kebanyakan sebagaimana kita tahu pada negara-negara yang bukan menggunakan English sebagai primary language, itu biasanya bahasa ibu atau bahasa nasional mereka tuh masih sangat terasa di susunannya, komposisinya, mungkin dalam kalimat atau paragraf di bahasa Inggris yang digunakan. Jadi bahasa Inggris translasinya itu tidak benar-benar menggunakan diksi-diksi, tidak menggunakan istilah-istilah atau konteks-konteks dalam bahasa Inggris yang sesungguhnya pada konteks negara-negara yang benar-benar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari seperti itu. Dan masalah terakhir ini adalah masalah yang paling klasik ya, tapi selalu terjadi ya, selalu dirasakan, bahwa biaya publikasi di Scopus misalnya itu kalau mau Q2 itu cukup mahal ya, mungkin 15 sampai 25 juta tergantung dari jurnal-jurnalnya. Jadi ini ada nominal yang besar, nominal yang cukup besar untuk bisa menembus publikasi sampai ke tingkat jurnal internasional yang terindeks dan bereputasi seperti itu. Nah, ini masalah yang kedua. Baik, masalah yang ketiga adalah belum ada dosen pembimbing prestasi mahasiswa. Nah, persoalannya ini yang utama ini cuma satu yang saya temukan. Yang utama, yang paling menjadi dasar, yaitu kurangnya pengetahuan tentang apa itu indikator kinerja utama baik dari mahasiswa ataupun dari dosen. Apa sih IKU 2 bidang prestasi itu? Nah, ini ada tabel penjelasan yang saya sampaikan di sini yang tentang nomor 3 prestasi, IKU 2 tentang prestasi. Ada subtopiknya, yang pertama itu kompetisi, kemudian yang kedua kriteria prestasi kompetisi, yang ketiga validasi prestasi mahasiswa. Nah, masing-masing ini ada syarat-syaratnya. Jadi jika sebuah prestasi ingin diakui sebagai sumbangsi terhadap IKU atau IKU 2, maka syaratnya adalah kompetisinya tingkat nasional, seperti pada nomor 311 ini. Dan kemudian pada 312 syarat yang berikutnya adalah diikuti peserta, bisa diikuti ya, berarti dapat diikuti oleh peserta di seluruh Indonesia. Kemudian diakui oleh dosen pembimbing, jadi kompetisinya diakui oleh dosen pembimbing. Jadi jika kompetisi tersebut tidak jelas siapa penyelenggaranya, kemudian reputasi penyelenggaranya juga buruk, itu mungkin tidak akan diakui. Dan pengakuan dosen pembimbing terhadap kesertaan kemahasiswaan itu punya tata cara lebih lanjut mengenai tata cara pembimbingan. Jadi ada tata cara pembimbing, dan juga pengakuan itu diberikan oleh dosen pembimbing ya, berdasarkan keikutsertaan mahasiswa yang diatur oleh peraturan perguruan tinggi. Nah, ini nih 313 menjadi satu poin yang sangat menarik seharusnya terkait dengan bidang prestasi. Kemudian pada 3.2 kita lihat ada penjelasan lagi seperti apa prestasi itu. Penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 dalam kompetisi nasional sebagaimana diatur pada poin 31 sampai 33 begitu. Dan masalah validasi tadi perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi. Artinya setelah divalidasi oleh pembimbing, maka perguruan tinggi menjamin kebenaran atau kesahihan dari
prestasi tersebut. Nah, inilah pendataan tadi saya rasa ya, muaranya adalah pada pendataan prestasi yang dilakukan oleh universitas. Nah, apa saja yang menjadi kriteria tadi yang masuk dalam kriteria lomba atau kompetisi nasional ya, yang diakui itu sebagai IKU. Nah, ini banyak sekali, ada kontes robot Indonesia, Satria Data, pemilihan mahasiswa prestasi nasional, kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan atau KBMK, kemudian ada KDMI, Gemastik, kontes kapal cepat tak berawak, PKM. Nah, ini yang paling utama nih adalah PKM, yang ini yang menjadi primadona nih, yang berakhir pada PIMNAS, yaitu kan ilmiah mahasiswa nasional, yang sebenarnya ini adalah sangat-sangat bergengsi ya dalam ajang kompetisi mahasiswa nasional. Dan sepengetahuan kami di instansi tempat kami ditugaskan, saya ditugaskan, ini masih untuk saat ini sudah ada 13 proposal PKM yang lolos untuk didanai. Nah, ini salah satu pencapaian untuk di bidang PKM. Nah, ini adalah satu pencapaian yang juga baru mencapai puncaknya 13 orang yang didanai ini, 13 proposal didanai ini yang baru pada tahun 2022, yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu belum sebanyak ini. Ini satu prestasi sebenarnya. Baik, selanjutnya ada kompetisi lain ya, masih banyak. Ini kompetisi jembatan Indonesia, kontes hemat energi, kontes bangunan, kemudian ada lomba inovasi digital, kontes robot terbang nasional. Ini debating nih, LUDC ini kompetisi debat bahasa Inggris, juga ada debat mahasiswa nasional yang berbahasa Indonesia, kemudian Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Ini semua bisa diakses dari Puspresnas ini ya, Puspresnas Kemendikbud. Puspresnas ini mungkin tidak seluruh mahasiswa tahu bahwa di Puspresnas ini adalah portal untuk mengakses atau terdaftar dari lomba-lomba tersebut, seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk tahun 2020 dan 2021 kemarin, UNP mencapai peringkat ketiga nasional pencapaian IKU PTN ya, BLU di lingkup Kemendikbudristek ya. Oke. Alhamdulillah ini satu prestasi yang sebenarnya tercapai oleh UNP. Namun saya juga masih punya cita-cita untuk meningkatkan lagi bersama-sama dengan seluruh elemen UNP tentunya untuk meningkatkan IKU yang berkaitan dengan kemahasiswaan ini. Ya, mungkin saja selama ini masih belum terlihat ya persoalan-persoalan yang bisa dibenahi lebih dalam, lebih jauh, lebih detail terkait dengan kemahasiswaan, dan mudah-mudahan dengan pembenahan-pembenahan yang dilakukan ke depan, IKU UNP bukan hanya peringkat 3, yang saat ini UNP telah menjadi perguruan tinggi nasional berbadan hukum ya, PTNBH, yang mudah-mudahan bisa meningkat lagi dari peringkat 2 menjadi peringkat 1 seperti itu, dan insya Allah mudah-mudahan itu tercapai dalam waktu ke depan. Baik, itu saja permasalahan yang mungkin sudah dapat kita paparkan ya, sudah saya jelaskan pada kesempatan ini. Dan masuklah kita pada tahap berikutnya, yaitu tahap analisis isu. Nah, analisis isu ada 3 metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah APKL. Analisis APKL ini adalah analisis yang untuk melihat ya kepentingan sebuah isu, ya, kepentingan sebuah isu. Kemudian ada USG, ya, dan juga Fishbone. USG ini untuk melihat seberapa urgen ya isu tersebut, kedalaman isu seberapa. Kemudian Fishbone adalah untuk mencari langkah-langkah strategis, langkah-langkah penyelesaian dari isu-isu. Nah, pertama kita masuk ke APKL. Metode APKL. APKL adalah singkatan dari aktual. A itu aktual, P itu penting, K itu kekalayakan, dan L ini layak, ya, kelayakan. Artinya kalau kekalayakan ini artinya umum, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan L ini layak atau rasional, relevan untuk ditangani atau dianggap sebagai suatu masalah. Nah, isu yang 3 tadi sudah saya masukkan dalam tabel ini. Yang pertama, belum ada dosen pembimbing prestasi mahasiswa. Kedua, belum ada dosen dengan Java lektor dan profesor.
Dan yang ketiga, kurangan jumlah dosen bergelar doktor. Nah, untuk isu yang pertama tentang dosen pembimbing prestasi, ini aktual. Memang saya berikan skor 5. Kemudian penting, sangat penting menurut saya. Kemudian kekelayakannya ini menyangkut dosen dan mahasiswa semuanya membutuhkan informasi ini. Dan layak sekali dan rasional sekali dan relevan sekali dengan situasi sekarang di mana mahasiswa sangat diminta untuk mengembangkan prestasinya dan dari segala bidang, dan begitu banyak upaya-upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi prestasi nasional mahasiswa. Nah, untuk ini karena sudah 5 skor sudah jelas, inilah yang menjadi isu utama kita. Nah, tanpa mengabaikan yang di bawah. Nah, ini adalah beberapa analisis dari yang lain. Ini kenapa saya berikan hanya skornya 2 kekelayakan bagi isu 2 dan 3, karena ini adalah lebih menyangkut kepada personal yang sudah memenuhi syarat untuk naik ke lektor kepala. Nah, jadi tidak berlaku secara kekelayakan di sini. Jadi diberikan skor 2. Kekurangan jumlah dosen bergelar doktor ini lebih kembali lagi ke personal masing-masing dosen yang tadi di mana kita jelaskan memang masing-masing memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri, hambatan-hambatan yang tersendiri pula, sehingga tidak masuk ke dalam syarat kekelayakan. Dan untuk metode APKL, maka isu pertama menjadi tentang dosen pembimbing prestasi menjadi peringkat 1. Kemudian analisis isu USG. Nah, untuk isu USG ini terkait dengan peringkat 1 tadi, yaitu dosen pembimbing prestasi, maka ada beberapa isu lainnya turunan dari isu tersebut yang ingin kita analisis. Yang pertama adalah belum ada panduan pembimbingan prestasi yang dilengkapi dengan informasi IKU, kompetisi nasional, tugas dan fungsi dosen pembimbing prestasi atau panduan prestasi pembimbingan tadi ya. Dan kemudian dosen dan mahasiswa belum seluruhnya mengetahui secara pasti syarat prestasi yang dapat meningkatkan skor IKU 2 PTN. Kemudian belum ada dosen yang ditugaskan secara resmi untuk membina prestasi mahasiswa. Dan 4, belum ada kebijakan dan peraturan di departemen ataupun fakultas maupun universitas yang mengatur penugasan dosen pembimbing prestasi. Nah, dari kriteria USG yaitu urgensi, yang urgensi ini artinya kepentingan ya, atau kemendesakan, yang pentingnya kemendesakan, berapa mendesak isunya. Kemudian S ini strength atau seberapa kuat isunya, dan G ini grow artinya seberapa berkembang isu tersebut. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada tabel ini, isu pertama mendapatkan skor 5 semua. Artinya ini sangat-sangat urgent, sangat-sangat kuat isunya, dan sangat berkembang. Ini sangat aktual sekali, karena belum ada panduan pembimbingan yang sebagai syarat dari IKU 2 yang telah kita bahas tadi. Di IKU 2, semua prestasi disyaratkan dan memiliki pembimbing dan divalidasi pembimbing, di mana pembimbing membutuhkan sebuah panduan dalam membimbing. Nah, ini menjadi sumber masalah, sehingga menjadi 5. Ya, pokoknya menjadi 5. Untuk selanjutnya dapat kita lihat di sini, hampir semua isu ini dianggap hampir penting semua pada peringkat 4, 5, dan 3 yang paling rendah. Growth-nya paling rendah, karena kebijakan ini sifatnya sangat luas, sehingga dan juga kebijakan tidak selalu bertumbuh, tapi kebijakan artinya dibutuhkan suatu kebijakan turunan atau kebijakan tambahan yang mengatur lebih spesifik tentang pembimbingan dosen pembimbing prestasi dan juga panduan tersebut ya. Jadi ini tidak terlalu growth-nya tidak terlalu tinggi. Lanjut. Nah, bagaimana kita melihat dan menyikapi masalah ini tadi ya, pembuatan panduan pembimbingan prestasi ya, masalah panduan pembimbingan prestasi mahasiswa ini. Maka kita lihat beberapa masalah-masalah yang menjadi cause ya, jadi sebab dari persoalan ini. Tidak ada kebijakan tentunya. Kebijakan belum ditetapkan standar layanan pembimbingan. Kemudian tentang pengetahuan IKU, dosen dan mahasiswa itu kurang terinformasikan tentang IKU, khususnya IKU 2. Kemudian tentang penugasan, itu belum ada aturan penugasan dosping atau dosen pembimbing prestasi, ini belum ada. Kenapa? Karena kebijakan belum ada, ya kan? Kemudian ikut serta mahasiswa. Mahasiswa memang kurang bersaing dalam kompetisi nasional untuk IKU 2, khususnya kompetisi-kompetisi di Puspresnas ya, yang Mawapres ataupun PKM yang untuk sosial ya. Nah, ini masih kurang daya saing.
kurang daya saing. Mungkin sampai saat ini alhamdulillah ada sedikit langkah kemajuan, yaitu ada 13 proposal mahasiswa Departemen Psikologi yang di ACC dan didanai oleh dalam program PKM. Namun mudah-mudahan selanjutnya ada yang lolos dan menjadi juara di Timnas PKM tahun 2022 ataupun tahun-tahun mendatang. Dan terakhir adalah masalah atau cost dari beban tugas dosen. Nah, masih perlu ada kepedulian dari dosen pada percepatan prestasi mahasiswa yang masih rendah ini. Nah, ini adalah persoalan kita, sehingga persoalan ini dapat kita atasi dengan pembuatan panduan pembimbingan prestasi mahasiswa, yang dimana itu menjadi sebuah edukasi, menjadi pedoman, dan ditunjang dengan perubahan-perubahan dalam kebijakan dan penugasan, maka diharapkan isu tentang dosen pembimbing prestasi dan peningkatan, sehingga menghasilkan peningkatan prestasi ini dapat teratasi. Solusi kreatifnya, solusi konkretnya adalah merancang panduan pembimbingan. Merancang panduan pembimbingan prestasi mahasiswa berdasarkan indeks kinerja utama perguruan tinggi. Nah, ini nanti akan bisa dibuat berupa modul ataupun mungkin berupa memang buku panduan dan bagaimana implementasian dari solusi ini semuanya sangat bergantung pada kebijakan dan juga bergantung juga pada keterbukaan dari instansi untuk merancang dan menggunakan modul pembimbingan atau panduan pembimbingan ini. Nah, apa saja rencana isi panduan? Rencana isi panduan pembimbingan prestasi adalah yang pertama, mengenalkan IKU, PTN, dan khususnya IKU 2. Kemudian ada kebijakan pemerintah tentang prestasi mahasiswa apa saja. Kemudian ada isi atau konten tentang jenis prestasi dan kompetisi mahasiswa. Seperti yang tadi, bagaimana spesifiknya, apa yang dibutuhkan, apa persyaratannya, buat siapa saja cocoknya. Nah, kemudian ada tugas, fungsi, dan peran dosen pembimbing prestasi. Nah, tugas, fungsi, dan peran ini tentu saja perlu penggalian yang sangat mendalam dan juga kaya ya dalam memberikan penjelasan. Nah, menurut saya inilah yang menjadi isi pokok utama dari buku ini, yaitu tugas, fungsi, dan peran ini. Bukan hanya sebagai validator prestasi, tapi lebih kepada menjadi motivator, menjadi inisiator agar mahasiswa-mahasiswa yang menjadi binaan di dalam lingkup jurusan ataupun fakultas itu benar-benar termotivasi, benar-benar berpikir bahwa dia layak untuk berprestasi dan prestasi itu juga layak menjadi miliknya. Jadi sehingga muncullah motivasi yang tinggi untuk berprestasi di tengah-tengah mahasiswa kita, sehingga benar-benar meningkatkan IKU dan memberikan kontribusi pada peningkatan peringkat daripada Universitas Negeri Padang secara nasional. Dan kelima, ini adalah langkah-langkah pembimbingan. Langkah-langkah pembimbingan ini adalah hal teknis dalam pembimbingan prestasi yang juga perlu disepakati menjadi sebuah standar nantinya. Standar pembimbingan seperti apa, dan yang keenam adalah penutup. Baik, saya rasa itu yang bisa saya kemukakan terkait dengan analisis isu pada video kali ini. Saya rasa kita sudah bisa ya menggunakan beberapa macam metode seperti metode APKL, USG, dan juga Fishbone dalam menganalisis isu, dan juga dalam menggali isu juga kita bisa menggunakan metode wawancara dan juga observasi serta studi data. Nah, teman-teman, para rekan ASN dan para penonton, mudah-mudahan video ini memberikan pencerahan, bisa memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana manajemen ASN dilakukan dan bagaimana mengidentifikasi isu-isu dan juga mencari solusi kreatif dalam mengatasi isu-isu di lingkungan instansi ASN di Indonesia. Saya Zulian Fikri, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.